Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, tim Praktikum Biokimia dari Laboratorium Biokimia, Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijogo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak rekan-rekan mahasiswa semua untuk mencermati dan mengikuti praktikum yang berjudul Penentuan Konsentrasi Protein dengan Metode Bradford. Tujuan dari praktikum atau percobaan ini yang pertama adalah mengetahui prinsip dan prosedur penentuan konsentrasi protein menggunakan metode Bradford. Yang kedua, nanti teman-teman mahasiswa diharapkan akan bisa menentukan konsentrasi protein di dalam susu. Susu adalah minuman yang sudah kita kenal. Kandungan protein dalam susu itu terbagi menjadi dua fraksi. Yang pertama adalah kasein sebesar 80% dan protein Y sebesar 20%. Y ini adalah protein yang terlarut dalam serum susu pada pH 4,6 dan suhu 2 derajat Celcius. Kandungan protein Y antara lain adalah alfa-laktoglobulin dan beta-laktoglobulin. Selanjutnya, beberapa metode deteksi protein sebenarnya sudah banyak diketahui. Salah satunya adalah deteksi tirosin dan triptofan yang dilakukan pada panjang gelombang 280 nanometer. Metode selanjutnya adalah metode Lowry. Metode ini dilakukan dengan penambahan asam fosfotungstat dan fosfomolibdat. Dengan metode ini nanti akan terjadi interaksi dengan rantai samping triptofan, tirosin, dan sistein. Kemudian pengembangan dari metode Lowry adalah dengan penambahan regen bisincosinic acid. Nah, regen ini akan bereaksi dengan sistein, triptofan, tirosin, dan ikatan peptida. Sementara itu untuk metode Bradford sendiri akan digunakan regen Comasif Blue yang warnanya kemerahan atau coklat dan dapat menyerap lambda maksimum pada 465 nanometer. Reaksi dengan arginin dan asam amino lain seperti lisin, histidin, tirosin, triptofan, dan fenilalanin dalam kondisi asam akan menyebabkan terjadinya perubahan warna menjadi biru. Kompleks yang terbentuk antara protein dengan pewarna akan dapat dideteksi pada panjang gelombang maksimum 595 nanometer. Baik, kemudian untuk alat-alat yang kita gunakan adalah alat-alat gelas yang biasa terdapat di laboratorium. Kemudian kita juga akan menggunakan mikropipet untuk volume 1 ml dan mikropipet yang volume 100 mikroliter. Kemudian bahan yang kita gunakan yang pertama adalah Comasif Blue. Yang kedua adalah asam fosfat, etanol, kemudian sampel susu, dan sebagai senyawa standar kita menggunakan bovine serum albumin atau BSA. Baik, kemudian kita akan memulai percobaan kita. Yang pertama, kita timbang 0,1 gram BSA atau bovine serum albumin akan kita gunakan sebagai senyawa standar. Kemudian yang kedua, kita timbang 0,01 gram Comasif Brilliant Blue atau CBB. CBB ini merupakan bahan untuk nanti pembuatan regen Bradford. Selanjutnya kita akan membuat regen Bradford. Tadi CBB yang sudah kita timbang dilarutkan ke dalam 5 ml etanol 95%, kemudian ditambahkan dengan 10 ml asam fosfat 85%. Kemudian larutan dihomogenkan dengan cara mengaduk. Setelah larutan homogen, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya regen Bradford ini disimpan dalam botol gelap dan untuk penyimpanan dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius. Nanti regen Bradford ini harus diencerkan 5 kali sebelum digunakan. Selanjutnya kita akan menyiapkan larutan standar protein. Tadi kita sudah menimbang 0,1 gram BSA. Kemudian kita larutkan
PSA ini dengan 10 ml H2O steril. Sehingga kita akan mendapatkan larutan stok 10 mg per mililiter. Oke, setelah kita dapat membuat larutan stok PSA, kemudian larutan stok ini kita encerkan untuk mendapatkan konsentrasi sesuai yang tertera pada tabel. Untuk pengenceran ini bisa dilakukan dengan cara pengenceran berseri. Jadi kita mulai dari konsentrasi yang paling besar, kemudian diencerkan di sini dari 2 mg per mililiter menjadi 1 mg per mililiter, dari 1 menjadi 0,5 mg per mililiter, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengenceran larutan Bradford 5 kali. Selanjutnya kita akan menyiapkan larutan standar untuk pengukuran dengan spektrofotometer UV vis. Untuk pembuatan larutan standar ini ditambahkan 5 ml reagen Bradford, kemudian ditambahkan ke dalam reagen Bradford itu 0,1 ml dari volume seri larutan standar, dan dilanjutkan dengan inkubasi pada suhu ruang selama 15 menit. Untuk sampel susunya kita juga menambahkan 5 ml reagen Bradford dan 0,1 ml sampel. Setelah dilakukan inkubasi selama 15 menit, warna larutan akan berubah menjadi biru. Kemudian kita lakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, untuk metode Bradford ini kita akan bekerja pada panjang gelombang 595 nanometer. Kemudian untuk teknis pengukuran absorbansinya, Pak Indra akan menjelaskan tahap-tahap selanjutnya. Setelah larutan yang akan kita ukur siap, maka langkah pertama adalah kita menyalakan spektrofotometer UV vis. Yang pertama, kita nyalakan sumber lampu pada panjang gelombang 595 nanometer menggunakan lampu Wolfram. Pada menu pertama, itu kita tekan angka 4, sistem, kemudian tekan angka 2, lampu, tekan angka 2, lampu Wolfram, pilih angka 1 untuk menyalakan. Setelah ini on atau sudah menyala, kita simpan dengan menekan angka 0 atau end setting. Kemudian kita kembali ke menu utama, kita input data untuk pengukuran larutan standar. Pilih angka 1 fotometri, pilih angka 3 konsentrasi, kemudian kita input data. Yang pertama adalah panjang gelombangnya adalah 1, kemudian yang kedua itu panjang gelombang pada 595 nanometer. Kemudian nomor 5, jumlah larutan standarnya ada 5. Kemudian yang ke-6, larutan standarnya konsentrasi yang pertama adalah 0,125 ppm. Kemudian standar yang kedua 0,250 ppm. Standar yang ketiga 0,5 ppm, standar yang keempat 1 ppm, dan standar yang kelima 2 ppm. Kemudian kita simpan dengan menekan angka 0 atau end setting. Kita siapkan larutan belangko. Yang pertama, kita masukkan larutan belangko ke dalam kuvet. Isi kurang lebih 3/4 dari volume kuvet. Kemudian kita bersihkan dinding kuvet. Usahakan jangan sampai terbentuk gelembung udara. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan larutan standar yang pertama. Dengan konsentrasi 0,125 ppm. Usahakan jangan sampai terbentuk gelembung udara. Karena sistemnya single beam, kita ukur yang pertama adalah larutan belangko.
Kemudian larutan standar yang pertama, kita ganti larutan standar yang kedua. Larutan standar yang ketiga, larutan standar yang keempat, larutan standar yang kelima atau yang terakhir. Kemudian kita ukur, kita lihat grafiknya. Kemudian kita setting. Ini tampilan grafiknya. Kita print. Kita lihat datanya. Kemudian kita print juga. Ini data grafik dan data larutan standar. Setelah larutan standar kita ukur, kemudian kita dapatkan grafik regresi linear. Kemudian langkah berikutnya adalah pengukuran sampel. Tekan angka 2 atau measure. Kemudian kita siapkan sampel yang pertama. Kembali usahakan jangan sampai terbentuk gelombang udara. Kita masukkan sampel yang pertama. Diperoleh absorbansi dan konsentrasi sampel yang pertama. Siapkan sampel yang kedua. Diperoleh konsentrasi dan absorbansi sampel yang kedua. Siapkan sampel yang ketiga. Diperoleh absorbansi dan konsentrasi sampel ketiga. Kemudian setelah kita peroleh data dari sampel, kita print. Baik, setelah dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer UV vis, kita mendapatkan absorbansi senyawa standar. Di sini ada 5 titik dan absorbansi sampel. Nah, kemudian berdasarkan data ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk menyusun laporan praktikum yang sistematikanya mengikuti sistematika yang sudah disampaikan di awal pertemuan ketika kita mengambil mata praktikum biokimia. Untuk timeline pengumpulan laporan praktikum akan kami sampaikan melalui e-learning. Demikianlah tadi praktikum penentuan konsentrasi protein dengan metode Bradford. Setelah mengamati dan mencermati praktikum ini, teman-teman mahasiswa diharapkan untuk menyusun laporan berdasarkan data yang sudah kami sampaikan. Untuk detail timeline dan pengumpulan laporan praktikum akan kami sampaikan melalui e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.